Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Sri Rizky Apriani dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM A1304047. Nah, pada kesempatan ini aku akan membuat video pembelajaran tentang Porifera, di mana video pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas tambahan dari praktikum zoologi invertebrata. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang Porifera, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu zoologi invertebrata? Kira-kira apa ya zoologi invertebrata itu? Nah, zoologi invertebrata adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan yang tidak bertulang belakang. Mengapa sih penting mempelajari tentang hewan yang tidak bertulang belakang? Yang pertama yaitu karena keanekaragaman hayatinya, di mana terdapat 95% hewan di bumi yang tidak bertulang belakang. Artinya, sangat banyak sekali hewan di muka bumi ini yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu tentang peran ekologisnya. Nah, invertebrata berperan dalam rantai makanan. Yang pertama ya sebagai decomposer seperti cacing, penyerbukan seperti lebah, dan penyedia bahan makanan bagi makhluk lain. Nah, itulah tadi sekilas tentang zoologi invertebrata. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu tentang Porifera yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang apa itu Porifera, morfologinya, habitatnya, serta reproduksinya. Nah, yang pertama yaitu apa itu Porifera? Porifera adalah atau dikenal juga dengan hewan berpori, di mana tubuhnya tersusun dari banyak sel dan umumnya berpori. Sebagian besar Porifera hidup di laut, meskipun ada yang tidak hidup di laut seperti familis Sphingolidae yang tinggal di air tawar. Nah, Porifera ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu Calcarea, yang kedua yaitu Hexactinellida, dan yang ketiga yaitu Demospongnia. Secara umum, Porifera memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama tubuhnya tersusun dari banyak pori yang merupakan sistem saluran air yang menghubungkan antara bagian dalam tubuh dengan bagian luar tubuh. Yang kedua yaitu tidak memiliki alat gerak, di mana Porifera ini hidup menempel pada substrat. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan Porifera berlangsung secara intraseluler. Yang keempat, tubuh disokong oleh mesenchim atau spikula-spikula atau serabut yang tersusun dari bahan organik. Yang kelima yaitu sistem tubuhnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu akson, sikon, dan dragon. Dan yang terakhir yaitu berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Nah, selanjutnya yaitu morfologi Porifera. Morfologi Porifera ditandai dengan tubuh yang berpori, memiliki struktur sederhana, dan bentuk yang bervariasi seperti silinder, vas, atau bercabang. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ostia, di mana ostia adalah lubang kecil tempat masuk air masuk. Yang kedua yaitu spongocoel, yaitu rongga tubuh tempat air mengalir. Yang ketiga yaitu osculum, di mana osculum adalah lubang besar tempat air keluar. Sistem saluran air pada Porifera dapat berupa tipe askonoid, leuconoid, atau sikonoid. Porifera memiliki sistem penyokong berupa spikula, yaitu rangka kecil berbentuk jarum yang terbuat dari kalsium karbonat atau silika, serta serat spongin yang memberi elastisitas. Nah, warna Porifera juga bervariasi, semulai dari kuning, merah, hijau, hingga coklat, tergantung pada pigmen yang dimilikinya. Teksturnya bisa lunak jika mengandung banyak serat spongin atau kasar dan keras jika memiliki banyak spikula. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai reproduksi pada Porifera. Nah, reproduksi pada Porifera dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Porifera berkembang biak melalui tunas atau bading, fragmentasi, dan pembentukan gemule. Tunas yang muncul pada tubuh induk akan tumbuh dan akhirnya melepaskan diri menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi ketika bagian tubuh Porifera terpisah dan berkembang menjadi individu baru.
Sementara itu, gemule adalah struktur bertahan yang berisi sel khusus yang dapat berkembang menjadi spons baru saat kondisi lingkungan membaik. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi secara seksual. Porifera bersifat hermafrodit, yaitu memiliki sel kelamin jantan atau sperma dan betina atau ovum dalam satu individu. Sperma yang dilepaskan ke air akan masuk ke tubuh porifera lain dan membuahi ovum di dalam mesohil. Hasil pembuahan ini berkembang menjadi larva berflagela yang dapat berenang sebelum akhirnya menempel di substrat dan tumbuh menjadi spons dewasa. Nah, itulah tadi materi tentang porifera yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.